baca, Ya, jangan enggak. congor. Allah yang mana yang ada di kitab Silahkan Anda? baca datamu, jangan congor. Allah yang mana yang ada di No, dalam no, no, kitab saudara? baca. Hah? Kenapa nggak berani baca? Enggak, saya tanya dulu, Allah yang Enggak, mana yang ada kamu. dalam kitab? Hey, Udah, kamu tadi kamu bawa kalau data. kamu nggak bisa berdiskusi, kamu turun. No, 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 kamu tadi bawa mulai takut. Mulai takut. Nah. Kamu mulai takut. Kau takut sama penyembah Baca manusia kok? datamu. Takut. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu masih dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kembang hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Nabi Luga Nabi Luga ini diwah-wah sama Uti Rifa membuat agama baru ya, Kristen sekte baru Nabi Luga. Gitu pun ada pengikutnya nih kaum muslimin, heran saya. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Begini, memang kebangkitan rasul-rasul di akhir zaman dan nabi-nabi ini memang membawa yang namanya transformasi. Jadi transformasi ini adalah bangun ini adalah bangunan yang runtuh berabad. Nah, akan kembali bersinar kembali. Dengan doktrin ini sebenarnya sangat indah ya. Ada orang tuanya lengkap. Jadi tidak ada yang perlu diributin lagi di dunia ini. Jadi saya rasa Uniripa nanti saya coba akan naikkan gajinya kalau dia bersedia menjadi gembala sidang King of King, Abang, Sulawesi ataupun Papua. Jadi namanya gereja itu King of King ya. Saya dan Bang Zuma sebagai gembala sidang ya. Nah, coba kasih Guru Nda Uni. Silakan Bang Zuma. Bang Zuma, silakan Bang Zuma. Aku mau sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, host. Salam Bang Goto. Waalaikumsalam. Ya, Bang Zuma, silakan. Lagi sholat nggak Kang? Beliau masih sholat nggak Kang? Masih sholat itu. Ya. Dan kacang. Ya, tunggu Pak Kembuan lagi nih. Silakan Pak Kembuan. Saya mau membantu Pak Kembuan untuk menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Pak Kembuan itu benar adanya. Ya, saya mau tunjukkan data. Ya, saya cuma kasih data saja. Iya, saya bantu. Enggak, saya cuma bilang, ini kan judulnya Yesus Duta Tuhan. Kenapa nggak dibilang Kembuan adalah Duta Tuhan? Nah, ya, itu betul, itu pertanyaan betul. saya. Betul teman-teman. Ya, kata Paulus, barang siapa yang mengikatkan dirinya dengan Allah, itu menjadi satu. Maka Pak Kembuan telah mengikatkan dirinya dengan Bapa, maka dia adalah satu dengan Bapa. Betul Pak Kembuan? Betul. Jadi Ya, saya sudah bilang, doktrin dari Pak Kembuan itu ada dalilnya dalam Bible. Doktrin dari Luga Tambunan ada dalilnya dalam Bible. Buat kalian yang ingin membangun doktrin, ajak saya akan bantu kalian. Kenapa? Saya memang cocok jadi gembala sidang. Lanjut, saya mau sholat. Luar biasa, iya, Iya. luar biasa. Memang walaupun dari agama lain, tapi dia paham, dia tahu sebenarnya. Jadi di Kristen sebenarnya cuma ada 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang lain-lain itu maaf aja halu-halu kalau di kekristenan ya. Jadi sekali lagi Kristen hanya mengenal. Sebentar. Khusus buat Pak Kembuan nih. Ini khusus sebelum aku sholat, khusus buat Pak Kembuan ya. Jujur aku katakan, Kristen-Kristen yang berdata dan berdalil itu diantaranya Bang Luga Tambunan dan Pak Kembuan. Ya, itu keren banget. Dan jujur aku terguncang loh gara-gara kalian. Tolong Pak Kembuan jangan juga lupa Uniripa, dikasih juga lah sedikit minta. Iya, kasihlah sedikit. Nanti Harus banyak dong, jangan sedikit, harus Oh banyak. ya udah silakan. Saya katanya 1 miliar. Nanti Uniripa kan, ayaan aja. saya Soalnya bantu. kalau banyak uang kan buat apa uang banyak ya kan? Mendingan bagi-bagi ke orang gitu kan. Betul. Ya, apalagi nih yang menceritakan tentang kebenaran-kebenaran itu Iya. kita harus support.
Kalau yang bicara-bicara kotor-kotor, ya itu Oh, nggak dicuekin boleh. aja. Kan Biarin, banyak buang aja ke laut. ribut-ribut. Kita nggak kayak gitu kan, Pak. Nah, jadi sekali Betul. lagi saya katakan, apa yang saya sudah pelajari ya, sebagai seorang mahasiswi, saya mempelajari Bible. Apa yang disampaikan Pak Kembuan itu betul. Paulus mengajarkan bahwa barang siapa yang menginjili itu kan menjadi bapa, ya kan? Akulah bapakmu karena Injil yang kuberitakan. Bang Luga itu betul nabi umat Kristiani. Kenapa? Karena bilangan 12 ayat 6, barang siapa ada nabi, aku akan menampakkan diri dan berbicara lewat mimpi. Jadi Bang Luga ini betul-betul nabi. Kenapa? Karena hanya dia yang mampu menjelaskan konsep Tuhan yang realitasnya itu betul-betul tak terbantahkan. Yang namanya anak kandung, yaitu kalau dia roh, maka bapak mamanya roh. Kalau dia manusia, bapak mamanya manusia. Maka Yesus itu hipostatis union, karena dari sisi kemanusiaan dia anak manusia, dari sisi keilahian sebagai roh, dia anak kandung Bapa dan juga Roh Kudus yang menikah. Ini ilmiah. Ini ilmiah sekali. Luar biasa. Mantap. Kalau Ini Pak kayaknya Kembuan harus itu betul juga. Naikin lagi dong gajinya, naikin lagi gua. Naikin lagi gajinya, Bang. Uniripa ini kan Oke. memang udah dari dulu saya janjiin apartemen. Cuma ya sabar lah. Ini Iya, kan lagi udah mau. sabar saya. Tentu gereja Abang kalau seandainya donaturnya udah banyak nanti, Abang tinggal telepon aku aja nanti itu ya. Oke. Janji lo, Ini salah satu donatur. Luga. Gimana Pak Kembuan? Katanya harus kasih, saya bilang harus kasih yang berlebihan. Saya kasih ke Luga, Luga kasih ke mereka, begitu kan? Oke. Mesti Iya, Jangan ikut mereka lah, kan saya penasehat gembala sidang Oh iya, tadi. terutama Bang Juma sama Uniripa. Kan Bang gembala Juma Nanti mau Bang sidang, Zuma nanti. kan Kita gembala dengarkan sidang, dulu dari Bang Zuma. Saya. enggak, gembala sidangnya Luga kan Yesus. Saya kan nggak pakai Yesus, saya cuma pakai Bapa. nggak Pribadinya apa-apa itu. sama. Iya kan Pak Kembuan ini dan Luga ini ibarat Calvinis dengan ibarat orang Calvinis dengan orang Arminian. Ada perbedaan tapi kalian berteman lah ya kan. Kalau Bang Luga itu doktrinnya Lugaism, kalau Kembuan Kembuanisme. Nah, jadi Pak Kembuan ini mengajarkan doktrin di mana yang namanya Bapa itu adalah Tuhan segala-galanya dan tidak dikenal nama Yesus. Kenapa? Nama Tuhan itu ya Bapa. Nah, dalilnya mana? Yesus yang mengajarkan bahwa kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, itu Bapa itu sendiri. Jadi semua doktrinnya Pak Kembuanisme, Lugaisme itu semua ada dalilnya. Tenang, kalian kebagian kok. Oke, saya mau sholat dulu. Bang Zuma mau sudah monitor atau Bang Goto mau bicara? Terima kasih, Atau Pak Yusuf? Uniripa. Lanjut dulu sebentar Uni. Gurunda lagi iya. makan bubur ketan. Kambuhanisme, Uni, jangan kembuan, kambuhanisme gitu, kambuhan. Tak apa-apa, Kembuanisme Jangan aja. Kembuan, Enggak, kembuan saja, kembuan Sebentar. saja. Jangan salah. Nanti buat Yusuf PI juga ada lah, bangsa amplop ada lah. Saya buat tahu. Oke, enggak saya gua nanya kalau buat Kian Santang ada nggak? Sebenarnya ada sih, cuma kadang-kadang muncungnya harus dipoles dikit, ya kan? Sebenarnya gue udah siapin buat dia, cuma kadang-kadang nih anak nakal. Ya udahlah, lu beliin Ada gua lah buat ini dia. ya, bahas lagi ya agak. Oke, silakan. Luga, saya kan sudah bilang sama kau dari dulu, kalau sejarah mau mencatat you keluar dari Kristen, bikin agama baru, kan begitu. Lalu lu promosi. Ya daripada ketimbang you masih di Kristen. Nggak usah Bang. Bang, saya bela Bang Luga nih. Saran saya kalau dia kan, saya yakin loh, sekitar 10 tahun, 15 tahun, anak-anak saya nanti kalau punya anak lagi, itu Luga akan menjadi salah satu skolar patriark gereja yang ternama dengan doktrinnya sebagaimana Sabelius, sebagaimana patriark Sopronius, sebagaimana Nestorius. Luga akan muncul dan dia akan memiliki pengikut yang banyak. Kenapa? Ajaran dia itu menggabungkan antara sisi goib dan sisi metafisik dan fisik. Kenapa? Dari sisi metafisik ada roh yang memang realnya, kalau anaknya roh ya bapaknya pasti roh. Dan dari segi fisik anaknya manusia ya bapaknya manusia, mamanya manusia. Maka ajaran dari Luga ini saya sangat yakin pengikutnya akan lebih banyak daripada Tritunggal ini nanti nih. Betul. Jadi gini ya. Begini, apa yang tadi dibilang itu benar. Jadi gini, karena sifat saya kan adalah penerobos, menghancurkan dasar lama, meletakkan dasar baru, maka saya sudah keluar dari GBI, ya. Secara resmi saya sudah keluar dari GBI dan saya mendirikan gereja King of King yang berdiri sendiri. Itu tidak
tidak di bawah naungan sinode manapun. Kami berdiri sendiri. Karena saya sendiri pun adalah salah satu di antara 24 tua-tua. Jadi saya punya hak untuk mendirikan gereja baru di dunia. Bilangkan seperti itu dari dulu. Luga kalau dunia mau mencatat Luga sebagai seorang yang membawa ajaran baru, keluar dari Kristen, Sudah keluar agama baru. Iya, agama baru itu adalah mamanya Roh Kudus. Sudah. Yesus mamanya Roh Kudus. Jadi ya betul sekali supaya sejarah Kristen Titanium namanya. Kristen Titanium. Tuh. Ya betul Enggak, sekali. Kristen apa, Harus enggak? berpisah dari PGI. Udah bisa udah. Nanya mulu Bang, kamu gua tuh udah dibilang udah Kristen bisa. Kristen apa tadi? Begini kita harus kita harus ikuti undang-undang pemerintah Indonesia. Jadi mesti ada ikut di PGI. Kalau nggak ikut nanti kamu dibilang sesat. Tidak bisa karena Tuhan begini, Ya, karena Tuhan undang-undang, pernah kita kan di mengatakan bumi. kepada saya secara langsung. Ya gini Pak ya. Tuhan pernah mengatakan kepada saya secara langsung, kamu buat gereja tapi kamu jangan mengikuti sistem. Itu Tuhan pernah ngomong sama saya. Jadi saya memang disuruh Tuhan itu tidak boleh mengikuti sistem. Jadi saya udah keluar total. Banyak seperti Luga. Banyak orang Kristen kayak gitu. Dia cuma merek doang. Begitu. Ya nanti Roh Kudus yang pimpin Pak, Roh Kudus yang pimpin. Jadi nanti kita yang pasti kita tidak mengikuti. Karena kenapa? Karena PGI dan GBI itu sudah bersepakat menerima dengan segala rendah hati akan menerima microchip tanda binatang. Jadi kami udah keluar total karena mereka sudah resmi menyatakan kami menerima microchip tanda binatang. Nah itu saya tidak bisa terima karena itu saya keluar. Cek itu Luga, karena klaim sesat dari gereja itu kan produk manusia. Betul. Ya kan saya ini kan sudah rasul. Rasul itu bikin gereja. Kita sedang mengaku seorang nabi. Kalau kita rasul begini, Udah naik jadi bukan nabi lagi, rasul. begini Bang Luga. Kalau kita sedang mengaku Bang Go ini Kristen atau apa sih? Yang ngomong Kristen atau Muslim? Kristen. Jadi begini. Kristen. Denom baru dia denom. Ketika Bang Luga, aduh nggak bisa saya bicara nih dipotong-potong. Jadi gini, ketika Bang Luga sudah ngaku seorang nabi, ya, sudah ngaku menerima wahyu, itu Bang Luga tidak perlu lagi mengkonsumsi pikiran orang lain. Nah, kan begitu. Nah, sementara kata sesat yang dikeluarkan dari gereja itu kan produk manusia. Jadi Bang Luga tidak perlu ikuti. Itu yang perlu Bang Luga lawan. Saya dibilang saya udah keluar. Udah dibilang cocok sudah. Sekarang Bang Luga urus izin supaya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Supaya yayasan Bang Luga diakui dan sejarah mencatat bahwa ada nabi baru gitu loh Bang Luga. Sebentar. Dunia sudah dipegang oleh antikristus namanya New World Order. Kalau dulu belum dipegang oleh antikristus, makanya vaksin dan microchip itu bukan program pemerintah, itu New World Order, Lucifer bosnya. Makanya Tuhan bilang jangan ngikutin sistem karena pemerintah dengan New World Order itu udah tanda tangan, ngerti nggak? Saya tahu. Kalau dulu tahun 2019 itu belum. Itu Pak Jokowi belum tanda tangan gabung di New World Order. Sekarang udah tanda tangan. Makanya kemarin Gavi datang ketemu Pak Prabowo sepakat untuk mau memasukkan microchip ke otak manusia. Saya nggak mau. Terserah kalau kau memang mau dipasang microchip ke otak kau, itu urusan kau. Itu Gavi kemarin udah kerjasama sama Presiden Indonesia. Mau nggak kau? Saya nggak mau. Kalau kau mau dipasang microchip di otak, mau dikontrol Lucifer otak kau, itu urusan kau. Tapi Tuhan bilang, barang siapa memakai tanda binatang ini, dia akan minum cawan murka Allah, akan disiksa dengan api dan belerang. Kalau pakai tanda binatang, yaitu microchip. Neuralink namanya. Jelas ya? Iya, itu sudah berlalu juga.
Yang kita bicara sekarang ini paham dan doktrin. Kalau Dunia ini sudah diambil alih kemarin, baru diambil alih sama New World Order. New World Order itu Lucifer bosnya. Mau nggak kau di bawah naungannya Lucifer? Saya nggak mau, makanya saya keluar dari gereja. Karena gereja sendiri pun sudah bergabung dengan Lucifer. Nah, tergantung kalian. Saran saya kalian jangan gabung. Bang Luga terlepas dari microchip dan tetek bengek itu dari Amerika sana. Bang Luga mau saya begini, Bang Luga sudah keluar betul ya, empat ya. Nah, yang kedua Bang Luga harus mengurus izin untuk pendirian Izinnya tuh gitu loh. chip sekarang Dodong. Lu susah banget sih diatur. Pengurusan izin tuh pakai microchip, di otak lu ditanam microchip. Bukan begitu juga dia punya maksud. Sekarang Anda kan pakai Alkitab, juga maksudnya Anda kan pakai Alkitab. Nah, sedangkan di Indonesia hanya mengenal berapa agama kan. Kalau Anda keluar dari Kristen, Anda tuh harus bikin undang-undang harus dirombak gitu. undang pemerintahan sekarang Pak ngurus surat itu nggak pakai tanda tangan lagi, itu udah pakai microchip. Microchip udah, itu sudah pengganti surat menyurat, KTP, rekening bank, semua data-data itu sudah ada dalam microchip. Makanya microchipnya mau ditanam di otak, itulah programnya. Jadi nggak kita ngurus ke Kementerian Agama, itu udah basi, itu zaman dulu. Sekarang undang-undang pembelian tanah. Jadi Luga mesti pakai pengacara dan notaris yang akan menjelaskan bahwa kita kalau keluar dari Kristen, nah itu undang-undang harus dirombak karena yang diakui di Indonesia hanya 5 agama kan, Kristen, Hindu dan gitu, Katolik. Jadi kalau Luga keluar, berarti Luga itu bisa dianggap bisa masuk penjara kau, gitu aja saya jelaskan. Sekarang kita ini wakil dari surga. Kita bukan diatur sama wakil dari bumi. Kita ini udah dari atas. Masa orang bawah ngatur orang atas, gimana sih? Bukan, itu masalah teknis. Itu masalah teknis, Luga. Itu masalah teknis, masalah keimanan. Tapi kalau masalah undang-undang, kalau Anda bilang Anda keluar dari Kristen, nah Anda bikin agama apa dong? Kalau Anda bilang ajaran, agamanya Kristen Titanium, Kristen tinggi. Nggak ada di Indonesia, belum ada. Oke, tahan dulu. Jadi ini semua menyangkut masalah teknis ya, di mana kita masih hidup di dunia yang diatur oleh undang-undang satu negara, di mana kita hidup di dalamnya. Jadi begini Luga, konsekuensi seorang yang membawa seorang nabi itu memang harus menjalani penderitaan, bisa dipenjara, bahkan bisa dibunuh. Dan itu salah satu rintangan yang harus saya bilang. Gitu loh. Dengerin dulu manusia borgong, susah kali diatur ya. Kita dengar dulu. Sebagai manusia udah bang, yang penting kan kita udah jelaskan. Kalau dia nggak mau dengar, mau gimana? Sebentar dulu ya. Sebentar lagi kan pengangkatan. Kami kan gereja Tuhan sudah mau diangkat. Jadi nanti kalau kau berurusan dengan surat menyurat di bumi, itu derita kau, Dodong. Kolor kita udah mau rapture, mau pengangkatan, kau mau ngurus surat-surat. Bang Luga ini masih warga negara Indonesia loh. Bang Luga masih warga negara Indonesia yang taat dengan hukum. Udah warga negara gitu loh. Dodong, ajarin lagi kau. Bang Luga ini masih hidup loh. Warga negara Indonesia. Iya, bumi ini juga punya Yesus. Di Kristen ini Bang Goto komplit, Bang Goto. Di Kristen ini ada Nabi Luga, ada Tuhan Kembuan. Dan Nabi, masa mau dilaporin sama pemerintah? Iya, saya bukan Tuhan, anak Tuhan. Anak Tuhan. Jadi gini, Bang Luga. Kita ini sudah Bang Kembuan ini alumni Pulau Patmos. sedikit gini kan di Indonesia ini ada 6 agama kan, Islam, Kristen, Katolik tuh. Tadi saya sebutkan bahwa Luga Hon ini mau pakai namanya Kristen apa tadi, Titanium, betul ya? Kristennya masih ada kan? Nah mungkin kalau begitu Denom Luga. Iya, nanti gerejanya langsung terangkat kami ke surga, Dodong, Ucok.
Iya, Itu masalah teknis, itu namanya gitu masalah loh. teknis. Iya, masalah teknis orang kita udah mau rapture. Tuh dengerin tuh. Orang udah mau rapture, kita mau gabung di perang Armageddon kok ngomongin teknis lagi sih. Nanti selesainya di perang Armageddon. Iya, jadi nanti agamanya Bang Luka itu Kristen Titanium. Iya, ini adalah Kristen-Kristen yang mau pengangkatan karena sekarang dunia sudah diambil alih oleh namanya Lucifer Antikristus 666. Makanya seluruh rakyatnya mau dipasang microchip. Nah, nanti kau kan mau dibor tuh kepala kau pakai pasang microchip. Kalau kami nggak mau, makanya kami mau rapture, Dodong. Susah kali kau diatur. Emang udah ada gitu ya? Udah. Makanya kemarin kan Gavi kan udah datang ketemu Pak Prabowo. Pak Prabowo udah bilang pandemi sewaktu-waktu akan terjadi. Nah, pas pandemi kesempatan dia pasang microchip ke kepala kau. Alasannya untuk kesehatan. Caranya gimana ya itu? Dibor pala kau nanti dibor. Oh, gitu. Dibor dikasih bodrek gitu. Sakit kepala. Gimana kalau perang Armageddon belum terjadi, nah Lugas sudah mati, gimana tuh? Loh, saya ini pemainnya di perang Armageddon. Kok sudah, saya tuh ikut di perang Armageddon untuk ngebantu ngelemparin bangkai kau dimakan burung. Maksud saya bagaimana caranya Bang Lugas mau ikut? Nanti Bang Lugas sudah mati. Kan kami kan pengangkatan dulu nih, pesta perjamuan nikah anak domba selama 3,5 tahun. Nah, selama 3,5 tahun kami di surga, kau kan lagi dibantai tuh, lagi disetubuhi sama Lucifer di bawah. Lalu kami akan datang bersama Yesus menunggang kuda. Di jubah Yesus tertulis King of King. Kami nanti akan membunuh kalian di perang Armageddon. Dan nanti malaikat akan menyuruh burung-burung memakan bangkai-bangkai kalian sampai mereka kenyang. Jadi Bang Lugas naik ke langit gitu? Belum mati naik ke langit gitu? Berangkat kami nanti. Mengangkatan. Mbak, saya pesan kopi rasa Masako 1 gelas, Mbak. Lupa itunya bodreknya 1 papan, Mbak ya. Laku bahasa kepala nih. Kayak mesen pete 1 papan. Ya gitu. Namanya perang Armageddon. Jadi nanti si Bang Goto ketika kami dengan Yesus kan turun tuh di Bukit Jetun. Bang Goto pas kami turun, Bang Goto coba deh coli. Nah, biar langsung enak ngelemparinnya ke lautan api. Tuh, Bang Goto coba coli. Yang saya takut ini Bang Lugas sudah mati sebelum perang Kita pengangkatan Bajigur, Udin. Kita kan udah bilang tadi pengangkatan, terangkat ke surga hidup-hidup seperti Henok dan Elia. Mantap. Jadi Bang Lugas naik sapu ini ke surga, Bang Lugas. Sapu terbang. Berangkat pakai diangkat oleh para malaikat dan kuda berapi. Wah, mantap. Kuda berapi dari mana itu Bang Lugas? Dibeli di mana kudanya Bang Lugas? Kau kan ini kan calon makanan. Ini kan dia denom baru, dia punya denom baru, terangkat kayak Superman terbang gitu. Itu kan Kayak Elia tuh, wis. Ya. Jadi nanti pada waktu kami turun di perang Armageddon, Bang Goto berbaris sesama teman rombongannya Bang Goto kan. Nah, saya kan teriak tuh, Goto, saya bilang gitu kan. Bang Goto langsung coli biar enak ngelemparnya ke lautan api. Nanti kalau saya bikin film ya, judulnya Nabi Palsu, Bang Lugas minta mau enggak? Enggak perlu, yang penting kau ketika Tuhan Yesus datang dan rombongan, kau dibawa coli dulu biar di bawah ya, agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Protestan, Katolik, Wanes ataupun penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Pajero, kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal akademis dan duduk manis. Sebelum bernarasi tampilkan dan gunakan dalil data sesuai dengan tekstual. Boleh merujuk ke teks original. Kalau ditanya konsep-konsep Tritunggal jangan dijawab dengan asumsi kasur, selimut dan bantal. Pembahasan di sini penuh edukasi, pembelajaran bermutu dan berisi, bukan opini dan bukan asumsi imani. Kita kasih paham karena kami APII. Jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal. Bisa jadi isinya produk gagal. Boleh terangkan sesuai paradok, tapi terima kenyataannya jika ketabok. Ya, viewer di bawah bosan dengerin narasumber yang bodoh karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah dan teler, mendingan turun dan baca saja majalah populer. Kalau mau khotbah, doktrin, dogma, mendingan diam, nyimak jadi berhala atau nongkrong saja di rest area.
Dicatat, perlu digarisbawahi ya, diskusi jangan tantrum kesurupan serangan jantung apapun gangguan kejiwaan. Harap diskusi dan bantah dengan menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi, tidak menggunakan diksi-diksi, asumsi, logika polisi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujan mengujar, tanpa ajaran sesat, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima dan tetap bingung buat kalian yang masih koar mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Wah, ini bisa masuk ya, Gak ya? Terima kasih lu, Kak. Jadi si Kaisar ini nanti lokasi nomor rekening lu, bro ya. Jadi biar mantap. Tunggu beritaan ya. Ya. Kalau Masa Kaisar punya duit 1 T masih mau ngasih nomor rekening? Dasar halu lu, cilok. Gimana lu, Kak? apa sih? Maksudnya si Kaisar Nero kasih rekening dia gitu loh, Kang. Gajinya berapa tuh kira-kira Gak Kaisar Nero? Soalnya nanti kan dibahas di belakang layar lah. Oh ya, enak dia ngomong. Enggak minimal ada sedikit gitu loh. Di Bang Umar juga rencana udah gue rekrut jadi King of King. Bang Umar, Bang Billy Yahudi. Billy Yahudi minta 1 M, dia gue bilang ya udah gampang lah. Yang penting lo jadi penginjil ya. Siap katanya. Oh, mantap. Denomnya ini Kristen Titanium. Lanjut, Kang. Tuh. Ya. Direpot si Luga kali. Enggak, saya bingung. Tadi kata si Luga, di surga itu ada mobil Rolls Royce. Terus di surga ada tukang mie ayam, ada tukang cilok, ada tukang pempek. Itu yang bikinnya kabur si kampret. Kabur. Luga, Nabi Luga kabur dong. Jadi denom baru ya Luga ini ya. Kalau dilihat ya Kristen Titanium modelnya itu. Masa kembuan bukan denom, ikut-ikut lagi denom baru katanya. Sudah kembuan, udah dari 3 bulan lalu kembuan, denom kembuan. Hanya Bapa kami yang di sorga, ya kan? Tapi ya mereka masih pakai Yesus kan Katolik punya. Tuh silakan. Yang lain monggo naik, Kristen yang lain. Ya, buat teman-teman yang masih menyembah Velak Mio, silahkan naik ke atas ya. Kita diskusi santai sampai nanti sampai pagi. Silahkan. Minta permintaan naik aja ya. Tapi masuk akal ya. Explode, selamat siang. Explode. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah aja bang, saya nyimak. Siap. Dia Muslim. Explode Muslim, dia nggak mau ngomong. Ya ini nggak ada yang ngebantah Penggambua sama ini ya si Luga tadi ya. Luga denomnya baru ini Titanium ini. Oh ibu kandungnya itu ya perbedaannya ibu kandung, bapak kandungnya bapak, ibu kandungnya Roh Kudus gitu kan tadi ya. Nama denomnya kan ya. Kan waktu baca jangan congor. Allah yang mana yang ada di Silahkan baca datamu, jangan congor. Allah yang mana yang ada di dalam kitab baca. saudara? Kenapa nggak berani baca? Enggak, saya tanya dulu Allah yang mana yang ada dalam kitabmu? Kamu tadi bawa kalau data. kamu nggak bisa berdiskusi, kamu turun. No, kamu tadi bawa data. Mulai takut. Kamu mulai takut. Kok takut sama penyembah manusia kok? Takut. Baca data. Penyembah manusia. Baca datamu. Mulai. Baca datamu. Data yang mana? Yang tadi kau bilang kalau Aul Nasri ada di kitab. Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Sambil saya buka ya. Kisah Para Rasul berapa? 2 nomor 32. Oke, baca.
Yesus inilah yang Allah bangkitkan. Mana Allah? Itu tertulis begitu. Apa? Teks aslinya apa? Iya, saya tanya, teks aslinya apa? Iya, teks aslinya apa? Ya, teks aslinya apa yang saya tahu begitu tertulis di kitabmu. Oke, kubuka teks aslinya boleh? Silakan Paman. Oke. Mampus. Buka aib sendiri, mampus. Oke. Di dalam teks aslinya tidak ada alif LLAH, tidak ada. Lalu apa tertulis di situ? Nah, sekarang kau yang buka data sebutkan. Sebutkan. Saya tanya sama ini sekarang jadi aku bilang jadi tidak tertulis apa? Sekarang, menurutmu iya, tertulis apa? Tertulis apa? Original teksnya tertulis apa? Ya, menurutmu tertulis apa? Iya. Malu kau Yosep malu kau. Malu kau. Kira kau cerdas. Kira kau cerdas. Teman-teman di situ. Teman-teman Zuma, sekelas Zuma tidak bisa memberikan data tertulis apa di teks asli. Kisah para Rasul 2:32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Saya nggak tahu, itu bukan kitab saya. Yang saya tahu kitabmu meniru-niru kitab saya dengan menggunakan kata Allah. Oh, berarti maksudmu kata ALLAH ini adalah USWT gitu. Lalu kalau bukan siapa dong? Oh, berarti kamu mempercayai kitab kami? Saya tidak percaya. Kitabmu tertulis kayak begitu. Kitabmu tertulis itu dari Talo. Dari Talo. Saya kira kelasmu tinggi Zuma. Yang jelas kisah para Rasul 3. Kamu, nomor apa? Kisah para Rasul 2 nomor 32 dikatakan Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Tuhanku membangkitkan Tuhanmu. Tuhanku membangkitkan Tuhannya Kristen. Asik mang. Tuhannya Kristen. Ketampol kau, minum oli kotor kau. Tuhannya Kristen. Minum oli kotor dia Bang Zuma, minum oli kotor. Dibangkitkan makan sama rumput Tuhan kau. kita. Makan rumput kau, buka aib kau. Buka aib sendiri nih ya. Jangan mute dong. Ini hostnya siapa mute saya? Nah, di situ tertulis Tuhanku membangkitkan Tuhanmu. Gimana dong? Ayo. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Yeay! Keren. Ayo bawa original teks cepat. Selamatkan dirimu. Ayo. Oke, sekarang aku baca original teksnya ya. Ya, silakan. Oke, dalam original teksnya tertulis Theos. Atheos artinya apa? No, tidak ada tertulis. Ketawa. Jadi, oke, Yesus inilah yang dibangkitkan. Yesus inilah yang dibangkitkan. Kamu mentertawakan dirimu sendiri. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh. Tidak ada Allah. Astagfirullahaladzim. Licin. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh. Jangan mute dong kalau gurundamu mau meninggal. Jangan di. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh. Berarti kau Yesus inilah yang dibangkitkan oleh. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh. Tertulis Theos. Theos artinya apa Theos itu? Tidak ada arti. Sekarang di mana nama Tuhanmu ada di situ? Wih, jurus ketawa teman-teman Kristiani, ketawain dia teman-teman Kristiani. Tertulis Allah di situ. Salah terjemah itu. Harusnya tertulis apa di situ? Makasih Bang Handi. Teman-teman Kristiani tertawakan dia. Apa? Tulisan Theos. Salah terjemah kan? Dia inginkan alif LLAH. Nah, Theos artinya apa? Yang sekarang harus kau permasalahkan di mana tulisan LLAH-mu di teks asli. Biar kita luruskan
kitabmu yang salah ini. No, nama supaya Tuhanmu, lurus, supaya betul. nama Tuhanmu tidak ada di teks asli karena ALLAH buat kau adalah nama apa? Alhamdulillah kalau tidak ada. Nah, sekarang pertanyaan saya, aslinya Theos. Nama bukan. Theos artinya apa? Theos bukan nama. Theos artinya apa? Theos artinya bukan nama, brother. Theos artinya apa? Iya, sekarang saya tanya dulu, Theos nama Theos bukan? artinya apa? Mau dia Kau nama jawab ke? dulu, Theos mau nama apa bukan. ke? Theos itu apa ke? Saya nggak mau tahu, yang jelas nama Theos. bukan. Theos Cuma, artinya apa? kau jangan Theos, kebirit-birit, santai. Theos artinya apa? Yang kebirit saya Kutanya tuh Theos kamu. nama bukan. Theos itu gelar. Terus kalau Tuhan sekarang pertanyaan saya, Theos artinya apa? Gua yang ketawa, kacrut. Kasihan penyembah koplak. Udah ya, kamu udah turun, ya. kamu ke Guru gereja, kamu colok pantat Gurunda pendeta, jeprut. habis itu jilat pantatnya, Gurunda biar kau jadi jeprut. waras. Alif, Arti yang gurunda sebenarnya jeprut. adalah Yesus inilah yang dibangkitkan dewa. Masih mau kau datang besok? Yesus dibangkitkan dewa. Karisten, kecidu penyembah dewa. Sudah dia dibangkitkan Tuhannya, yang membangkitnya pula dewa. Tuhannya Kristen dibangkitkan oleh dewa. Kasihan. Untuk menutupi aib, untuk menutupi kalau dia penyembah dewa, maka diambil Tuhannya umat Islam, diambil di sana, kemudian untuk menutupi adanya penyembahan terhadap dewa. Demikian. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang Bolo? Mau ngasih kabar sama Bang Juma. Akun The Truth itu kok kayak gimana ya? Ya, biarin Bang, nggak apa-apa Bang, biarin. Kok bilangnya gini, APII itu kok bilangnya kok apologet penyesat Islam Indonesia gitu loh, kok bilangnya gitu. Gak usah ditonton bang, gak usah ditonton, gak usah dirame-ramein. Dia itu bukan Islam, Oh, bukan Islam ya Bang? Bukan. Sama akun warung kitab juga gitu, sukanya menghujat terus. Bukan Islam semua itu. Ya, Bang Hadi. Selamat malam Bang Hadi. Richard, jadi Tuhannya Kristen ini Loh, kena report lagi. Aduh, padahal sudah hampir 1 M di report juga lagi. Iya, makanya sekali ini kalian. Kencengin dulu gas-gasnya, tap-tapnya di gaspol, teman-teman. Ayo lagi kawan, yuk senam jari teman-teman di bawah yuk. Yuk sedekah yuk, sedekah tap-tap sayang. Bisa yuk. 3.700 teman-teman. Mohon izin tap-tap layarnya lebih kencang lagi teman-teman. Diskusi iklan dulu. Aduh. Harus dikasih paham ya teman-teman ya. Iya dari tadi minta-minta aja nih. Ayo, oke. Tiak ular. Aduh. Ya teman-teman ya, saya bernubuat hari ini juga ya. Saya nubuatkan ini di jam ini, detik ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik, nggak masalah. Serta manusia yang beriman juga manusia yang masih mencari keimanan. Saya Kaiser Juntak menyiarkan langsung dari frekuensi Roh Kudus 3,1 FM Sungai Jordan, Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota. Untuk teman-teman dimohon kencangkan tap-tap layarnya. Dalam waktu 2 menit, ini mencapai udah 1 M. Kalau bisa dalam waktu 5 menit 2 M ya. Kencangkan tap-tap layarnya sahabatku yang di bawah agar akun kita kuat dan anti report bagi narasumber di atas. Dan jangan lupa follow akun host narasumbernya. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Protestan, Katolik, Wanes, penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Jepajero, kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis.
Sebelum bernarasi, tampilkan dan gunakan dalil data sesuai dengan tekstual. Boleh merujuk teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan kau jawab asal-asal. Pembahasan di sini penuh edukasi, pembelajaran bermutu dan berisi. Bukan opini dan bukan asumsi imani. Kita kasih paham karena kami APII. Ingat, sekali lagi, jangan kau menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal, karena isinya bisa jadi produk gagal. Awalnya ajaran kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradok, tetapi terima kenyataannya jika ketabok. Sekali lagi, viewer di bawah bosan dengerin narasumber yang bodoh, karena lebih asik membaca majalah Bobo. Kalau sudah mau menyerah dan teler, mendingan kau turun dan baca majalah Nova ataupun Populer. Kalau cuma mau khotbah doktrin dan dogma, mending diam nyimak jadi berhala saja, atau nongkrong di rest area. Perlu digarisbawahi. Sekali lagi, yang naik jangan seperti yang sudah-sudah ya. Jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dan bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Tidak menggunakan diksi-diksi, asumsi, sambal terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Ya, narasumber memberi dedikasi, viewer penonton di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat. Inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan tetap bingung buat kalian yang ODGJ, seperti mencari ketiak ular. Makasih, sekian, terima gaji, stay tune. Demikian tadi kamu sih ini yang dimana Nabi Luka di wah-wah ya. Dan ini Kristen ini ada Pak siapa tadi itu ya, lupa saya. Itu Pak Konhuan juga ya di wah-wah juga, hanya bedanya Bapak Konhuan ini beliau tidak meyakini bahasanya Yesus itu Tuhan. Jadi Tuhan itu hanya ada satu ya, Sang Pencipta itu hanya ada satu, tidak dua, tidak tiga. Nah di sini padahal mereka ini musuh bebuyutan, kalau sama Luga Tambunan ini musuh bebuyutan, tapi di sini dapat akur mereka dibuat seperti Riva. Memang Riva pintar kali ya, mau wah itu paham apa pandai, sehingga orang-orang Kristen itu merasa terhibur ya, merasa dihargai, jadi mereka pun dapat ketawa ketiwi dan berdamai. Kamu Simin lucu, namanya orang Kristen ini memang lucu-lucu. Menjadi Kristen itu wajib lucu sampai mati gitu. Itu. Oke, demikian saja kamu Simin yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi